Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Bikin merinding, Rocky Gerung dibayangi hukum adat Dayak usai hina Jokowi dan IKN. Rocky jiper langsung klarifikasi. Ruhut Sitompul, "Hei Rocky Gerung, gak usah cari pembenaran." Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu kalau dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat, tapi itu sekaligus pengecut, ajaib tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Rocky Gerung kali ini sudah sangat offside. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang akademisi. Citra yang selalu dia tampilkan ketika tampil di stasiun televisi, seolah-olah di dunia ini hanya dialah yang paling pintar, yang lain dungu semuanya. Rocky Gerung aslinya hanyalah pencaci ulung yang di hatinya tumbuh pohon kesombongan dan mengeras menjadi penyakit hati dan terlihat keluar dari mulutnya dalam bentuk caci maki. Dan cacian Rocky Gerung ini tentu menyinggung banyak orang. Bukan karena seorang Jokowi secara personal, tapi karena Jokowi adalah seorang presiden yang jabatannya itu harus punya marwah, punya wibawa, dan gak bisa seenaknya dihina. Jangan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta hukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dan ini menyatakan keberatan. Kritik silahkan, tetapi hinaan itu beda banget. Mungkin kalau Rocky Gerung tinggal di barat, oke lah. Tapi kita ini bangsa timur yang masih menjunjung adab dan akhlak dalam menegur seseorang. Dan kabar terakhir, laporan dari beberapa organ relawan ke Polda Metro Jaya itu sudah diterima. Kita lihat apakah Rocky Gerung masih bisa berkelit dengan semua analogi filsafatnya, atau akhirnya harus menyerah dan masuk penjara. Sejumlah tokoh adat suku Dayak di Kalimantan Barat menyatakan keberatan terhadap pernyataan Rocky Gerung yang diduga menyebut Presiden Joko Widodo memperdagangkan Pulau Kalimantan termasuk ibu kota negara. Mereka menilai Rocky Gerung tak pantas tinggal di Indonesia lantaran diduga telah menghina simbol negara yaitu Presiden Republik Indonesia sendiri. Kemudian mereka meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap Rocky Gerung. Bahkan mereka meminta agar Rocky Gerung diadili menggunakan hukum adat karena Rocky Gerung diduga telah menghina Pulau Kalimantan dengan menyebut IKN diperdagangkan. Bukan hanya itu, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengingatkan Rocky Gerung agar waspada karena telah membuat suku Dayak marah akibat diduga menghina Presiden Joko Widodo. Adapun Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi bajingan tolol. Peringatan itu disampaikan Ruhut Sitompul di akun Twitter pribadinya pada Rabu 2 Agustus 2023. Ia mengingatkan Rocky Gerung agar tidak lagi mencari pembenaran dan membela diri setelah pernyataan yang dianggap menghina Presiden Jokowi menjadi kontroversi. Ia yakin pihak-pihak yang membela Rocky Gerung tidak seberapa, lantaran hanya dibela segelintir barisan sakit hati. Oleh sebab itu, Ruhut Sitompul meminta Rocky Gerung waspada karena telah membuat suku Dayak murka atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Melihat hal itu, Rocky Gerung lalu melakukan ngeles, langsung klarifikasi. Dia membantah tuduhan menghina Presiden Jokowi. Mau tahu gimana cara dia ngeles? Dia mengaku menghina kedudukan presiden, tapi bukan menghina sosok Jokowi.
Bahkan dia sempat memberikan pembelaan saat diminta memberikan tanggapan terkait ucapannya. Ia meminta pandangan politiknya harus dihormati, seperti ia menghormati pandangan para pemuji Presiden Joko Widodo. Jadi, memaki-maki presiden dengan kata kasar adalah pandangan politik yang harus dihormati? Logika macam apa ini? Bagaimana kalau kita sama-sama memaki namanya, lalu bilang bahwa itu adalah pandangan yang harus Rocky hormati? Berbeda pandangan politik tapi minta dihormati. Kalau begitu, kenapa berbeda pandangan politik dengan Jokowi malah main maki-maki? Pemerintah berbuat apa? Kenapa Rocky Gerung ngamuk-ngamuk? Rocky Gerung harusnya ngaca. Dia sering merendahkan orang lain dengan sebutan dungu. Sekarang presiden pun dikatai bajingan tolol. Dia mau dihormati tapi tidak mau menghormati. Ini benar-benar keterlaluan dan kurang ajar. Kalau mau bicara kasar apalagi sampai menghina, maka ucapan itu wajib dipertanggungjawabkan. Itu bukan pandangan politik, tapi sudah masuk kategori kebencian dan dendam politik. Kalau Rocky tidak ditindak tegas, ke depan bakal banyak orang yang menganggap penghinaan terhadap presiden adalah hal yang lumrah. Pihak berwenang toh tidak akan gegabah dengan mempercayai begitu saja dalil yang digunakan Rocky. Mereka tentu akan menggunakan dalil para ahli bahasa dan ahli sejarah guna memvalidasi apakah kata keji seperti itu lumrah digunakan untuk menyampaikan kalimat pujian. Sementara ini kita meyakini apa yang terbesit dari hati Rocky saat mengucap kalimat itu bukanlah seperti yang diakuinya saat ini ketika kasusnya merebak ke seantero negeri. Rasanya terlalu naif jika ada yang menganggap dalil Rocky bisa diterima akal waras. Dengan mengasosiasikan kalimat kotor itu pada konteks tema yang diusungnya saja, kita sudah mampu menyimpulkan maksud dari penyebutannya kepada presiden tidaklah dimaksudkan sebagai pujian. Karena rangkaian kalimat sebelumnya menguatkan dugaan kita. Kalimat, dia mementingkan legasi yang ditinggalkannya dan bukan mementingkan kita, adalah sebuah pembuka yang diarahkan untuk menuju final punch yang berbunyi bajingan tolol. Untung saja Jokowi tidak baperan dan suka marah-marah pada penghinanya. Kalau ini zaman Soeharto, kira-kira Rocky Gerung berani keluar-keluar sebarbar ini nggak? Nyali sok gede mentang-mentang presidennya Jokowi. Ngaca dululah. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah,
Melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik, camkan itu baik-baik.
Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan, kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?